setiap kebenaran firman-Mu. Ungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi kami, agar kami semakin mengerti jalan kebenaran-Mu atas kehendak-Mu bagi setiap kehidupan kami, agar jangan satu pun di antara kami umat-Mu ini digagalkan Tuhan, baik melalui pergaulan kehidupan rohani kami, tetapi biarlah Roh Kudus yang tetap penuntun kami, yang memberi kekuatan pengertian bagi kami, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, lengkapi terus dengan Roh-Mu dari surga, dan mampukan hamba-Mu menyampaikan segenap kehendak hati Bapa di tengah sidang-Mu bagi setiap kehidupan kami, sehingga hari ini segenapnya kami merasakan kuasa Tuhan yang melawan mencapai setiap kehidupan kami, baik kami ada tempat ini maupun buat saudara-saudara kami ada tempat-tempat yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan, Kau ada di sana untuk menolong mereka, untuk menjamah mereka, untuk memberkati mereka. Terlebih-lebih mereka juga yang memperhatikan setiap pekerjaan bulan tempat ini. Semua hamba serah dalam tangan-Mu saja. Terpuji-puji dalam Kau Yesus, Allah yang ajaib adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Salam. Kita bersyukur saudaraku atas segala kemurahan kasih setia Tuhan yang Tuhan terus tetap menyatakan di tengah-tengah sidangnya sampai saat ini, menyatakan bahwa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan belum pernah berubah, tetap setia menolong berkati kita segenapnya. Demikian saudaraku, Dia tetap iya dan amin. Dia tetap ada seperti apa adanya, dan Dia tidak pernah mengalami perubahan. Untuk itu maka Tuhan sendiri pun mau supaya saudara saya sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita mengerti untuk menjaga keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kehidupan kita. Karena saudaraku, di akhir zaman ini begitu banyak hal-hal yang bisa memberikan pergeseran-pergeseran bagi iman rohani kita di depan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya saudara saya apapun dia tidak mampu melakukan menggeser kita. Untuk itu maka kita perlu menjaga bagaimana supaya iman kita jangan sempat luntur. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam 2 minggu terakhir ini sudah kita lihat sidang yang ada dalam buku Wahyu, yang kita dengar yaitu yang kita baca, sidang Efesus dan sidang Pergamus. Hari ini kita lihat sidang yang lain, yaitu sidang Tiatira. Memang saya digerakkan Tuhan mengingatkan ini pada kita saudaraku, karena begitu banyak di akhir zaman ini yang sudah dapat dikatakan terjadi ideologi yang baru yang bisa menyesatkan kita, membuat saudara saya menyimpang dari iman dan percaya kita pada Tuhan. Mari saudara kita baca dalam buku Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Ya, ini memang agak banyak surat ayatnya, tapi saya percaya pasti kita terus diberkati Tuhan. Ayat 18 sampai ayat 29 dalam buku Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Tiatira. Sebagaimana biasa saudaraku, saya memulainya. Saudara baca ayat-ayat berikutnya, setelah itu saya kembali dan saudara kembali. Artinya dengan secara gantian, saya hari ini ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Saya mulai dari ayat yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Atas kebenaranmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik layananmu maupun ketenanganmu, aku tahu bahwa kebenaranmu yang baik dibandingkan daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya senabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina
dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas lancang orang sakit. Dari mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan berbuat itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dari 3 jemaat yang telah kita baca di dalam buku Wahyu ini, ketiga gereja ini, ketiga jemaat ini sama-sama punya pujian di depan mata Tuhan. Ketiganya Tuhan masih memuji. Kalau dalam sidang Efesus masih memiliki pekerjaan yang baik, tekun, sabar menderita karena Tuhan, tidak kenal lelah, tidak sabar terhadap penyesat. Kepada sidang Pergamus Tuhan berkata, memberikan satu pujian, sekalipun mereka tinggal di tengah-tengah diam di tahta iblis, tetapi mereka tetap berpegang pada nama Tuhan dan tetap beriman sekalipun banyak tantangan-tantangan. Atau sekalipun pada masa itu ada percobaan yang berat, yaitu martir yang berlaku bagi jemaat, dan mereka tetap setia. Kepada sidang di Tiatira tetap ada kegiatan pekerjaan untuk Tuhan, memiliki kasih, beriman, memiliki pelayanan, tekun, bahkan pekerjaan yang mereka lakukan lebih besar, lebih banyak dari yang semula. Ya. Saudara kekasih, kalau kita lihat dari pujian-pujian Tuhan ini, ketiga-tiganya juga mempunyai satu kelebihan. Tidak sama memang semua. Kalau kita lihat di Tiatira tadi, pekerjaan mereka bisa dikatakan meningkat dari dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu diri kita. Adakah kita, tindakan kita, perbuatan kita sudah meningkat daripada yang dulu? Atau mungkin banyak hanya tinggal kenangan belaka? Betapa banyaknya saudaraku orang-orang Kristen hanya selalu bercerita dulu, masa yang lalu. Tetapi yang dikehendaki Tuhan bukan masa yang lalu, tapi masa yang kini. Sidang Tiatira ini mereka punya satu pekerjaan yang lebih besar lagi, lebih besar daripada awalnya. Ada peningkatan. Berarti dia tetap berusaha melakukan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dia selalu berusaha membuat sesuatu bagi Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ketiga gereja ini juga punya satu teguran masing-masing. Kalau sidang Efesus mereka meninggalkan kasih semula. Kalau sidang Pergamus mereka mengikuti ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus, yaitu menghalalkan kejahatan-kejahatan.
membiarkan perzinahan-perzinahan, penyembahan-penyembahan berhala, terlebih perzinahan secara rohani. Itu yang mereka alami kalau sidang Pergamus. Tetapi pada sidang Tiatira, apa yang mereka ditegurkan oleh Tuhan karena membiarkan wanita Isabel mengajar di sana, karena mengizinkan pengajaran Isabel, yaitu nabi yang palsu yang mempengaruhi hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Pengajaran Isabel ini, saudaraku, memang hampir sama dengan Nikolaus, karena Isabel juga termasuk pengikut daripada Nikolaus. Hanya Isabel ini, dia satu pengajaran yang sangat menyesatkan, pengajaran yang sangat menyesatkan. Mereka juga mengamalkan segala persembahan berhala, menyembah berhala. Mereka membiarkan ketidakbenaran tetap ada di tengah-tengah gereja, membiarkan penyesatan-penyesatan ini. Kita tahu Isabel begitu anti. Memang pada waktu Wahyu dituliskan, Isabel tidak ada lagi, saudara. Tapi sifat karakter nabiah seperti itu tetap ada, ya, untuk menghancurkan gereja Tuhan, membinasakan gereja Tuhan, membinasakan kebenaran-kebenaran. Dan Isabel kita tahu sebagai wanita penggoda terhadap ketiga gereja ini. Tuhan tetap punya satu ancaman. Kalau pada sidang Efesus dia berkata, keselamatan terancam, yaitu kaki dia akan diangkat kalau mereka tidak bertobat. Untuk sidang Pergamus, mereka akan diperangi Tuhan langsung. Tuhan yang akan bertindak dengan pedang yang bermata dua yang amat tajam. Kepada sidang Tiatira, Tuhan berkata tadi, apa ancaman yang akan diberikan? Dilemparkan ke ranjang kesakitan, dilemparkan ke dalam ranjang kesakitan. Akan terjadi kesukaran-kesukaran besar, dan anak-anakmu akan dibinasakan. Terlebih secara rohani, terlebih secara rohani. Harapan Tuhan anjuran daripada Tuhan, baik kepada sidang Efesus, baik kepada sidang Pergamus, baik kepada sidang Tiatira, sama semua harapan Tuhan. Harapannya tetap sama sampai hari ini kepada saudara saya juga, yaitu bertobatlah. Karena bagi Tuhan tidak ada satu kegagalan yang terlalu dalam, tidak ada satu kejatuhan yang terlampau berat. Yang penting saudaraku, kita mau bertobat. Apapun kegagalan kita dalam hari yang lalu, kapan kita sadar kita bertobat? Apapun kelemahan-kelemahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, yang penting bertobat. Tinggalkan kembali semua itu dan kembali lakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan juga tetap ada bagi pemenang. Kalau janji Tuhan pada sidang Efesus apa bagi pemenang? Makan dari pohon kehidupan. Kepada sidang Pergamus, makan dari mana yang tersembunyi dan mendapat batu putih yang bertuliskan nama Bapa. Kepada Pergamus itu yang tadi katakan. Tapi kepada sidang Tiatira, apa di Tuhan katakan? Kita akan diberikan kuasa. Jadi tetap kalau menjadi pemenang itu ada upahnya, saudara. Ya. Banyak sekali pengertian-pengertian yang sering gagal, salah. Tapi
Tapi firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan pada Tiatira tadi, kalau kamu menang, kau diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Ikut merintah. Ya. Ikut merintah. Kepadamu akan dikaruniakan bintang timur. Satu pengharapan setiap Tuhan. Saudaraku, dari firman Tuhan yang terbaca pada hari ini, apa yang diharapkan Tuhan bagi saudara saya, agar saudaraku kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari jangan kita mau seperti sidang Tiatira tadi, karena mereka membiarkan ketidakbenaran yang bekerja di sana. Mereka tetap membiarkan tetap ada penyesatan di tengah gereja Tuhan. Bukan mereka tidak tahu kadang-kadang saudara, tapi mereka biarkan. Baik penyembahan berhala itu, baik perzinahan, terutama itu murtad dari kesetiaannya pada Tuhan. Pengajaran daripada Isabel tadi kompromi dengan penganiayaan gereja. Kadang-kadang yang menganiaya gereja itu bukan hanya yang lain, termasuk ada gereja-gereja yang lain. Kristen-Kristen juga banyak ikut mendukung penganiayaan gereja. Sama dengan Isabel tadi, saudara. Betapa banyaknya nabi-nabi yang dibunuh oleh Isabel pada waktu zaman raja-raja. Tapi pengajaran dalam sidang Tiatira itu masih tetap ada kompromi untuk menganiaya gereja. Sidang Tiatira ini membiarkan diri mereka disesatkan dengan ajaran yang tidak alfabetiah. Kenapa saudara mungkin dia lihat yang memberikan pemahaman ini punya satu kekuatan atau punya satu kuasa, atau mungkin ada tanda-tanda yang lain dalam dirinya? Memang kalau orang-orang seperti itu sukar bagi kita untuk melawan, atau mungkin mudah bagi kita untuk percaya. Karena kita lihat seolah-olah benar, saudara. Sehingga gereja mengizinkan, membiarkan ada penyesatan itu. Ada satu lagi yang tadi parah apa dikatakan di sana. Belajar untuk mengenal setan lebih dalam lagi. Wow, luar biasa. Belajar, apa dia? Ayat berapa? Ya. Tetapi pada kamu, yaitu orang-orang lain yang yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Wah, luar biasa. Ini ada triknya, saudara. Kenapa banyak orang mengikutinya? Begini dia. Memberikan satu ideologi tadi, seperti yang awal terkenal, supaya kita untuk mengalahkan markas setan iblis itu, kita harus belajar lebih dahulu tentang iblis. Nah, itu maksudnya. Jadi mendalami seluk-beluk iblis. Akhirnya kerasukan banget. Ini terjadi di sidang Tiatira. Bagaimana kita dapat mengalahkan iblis kalau kita tidak tahu mendalami dia? Maka mari kita dalami dengan pengajaran setan iblis itu. Ya, sungguhlah di tengah-tengah gereja kita sampai hari ini tidak pernah terjadi hal seperti itu, saudara. Kita tetap tegak berdiri dan kebenaran dengan Tuhan.
yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kepada pribadi-pribadi kita, jangan izinkan. Dalam pengajaran Isabel, nabi palsu Isabel tadi mengizinkan saudara memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Bagaimana supaya terus belajar tentang seluk-beluk daripada iblis itu sendiri. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita harus punya satu tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Harus menolak semua orang yang lebih mengutamakan perkataan daripada kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Itu harus kita tolak, jangan izinkan. Jangan, harus ditolak. Bisa saja memang suratnya. Apalagi saya katakan sering di akhir zaman ini, institut akan terus mengeluarkan pendeta-pendeta, sarjana-sarjana teologi. Tidak salah, saudaraku. Saya tidak salah, bagus. Tetapi kadang-kala dalam persaingan ini bisa terjadi penyelewengan. Kenapa? Karena takut. Maka membuat satu ide-ide yang baru. Membuat ide yang baru, ideologi yang baru. Salah satu sering ditakutkan orang kalau kita tegakkan kebenaran itu nanti orang akan datang lagi katanya. Maka dalam gereja itu segala cara dihalalkan. Apapun diperbolehkan. Ini yang perlu kita jaga. Saudaraku, kita harus menjaga Alkitabiah, kebenaran firman Tuhan itu harus di atas segala-galanya. Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan itu harus yang nomor satunya. Kalau kita mau nanti hidup kita berkenan pada Tuhan, apalagi kalau kita mau nanti ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara mau jadi kepala orang bersulit, ada persaingan baru jadi kepala lorong. Ganti kepala desa, ganti lagi lorongnya. Saya lihat sekarang ini jadi kepala lorong harus kampanye. Pilih saya, pilih saya. Mau jadikan tadi itu ikut pemerintah pada masa zaman 1000 tahun. Ya, luar biasa. Mau jadi apa saudara di sana? Kepala lorong atau RTW RW saja? Atau mungkin panggilan kita sama dengan panggilan Sadrah, Meshach, Abednego dan Daniel. Haleluya. Sadrah, Meshach, Abednego, saudaraku tahu apa tugas dia berpemerintahan. Memang dia nggak lama, tetapi yang istimewa berapa raja dia ikut tetap pemerintah. Lama kan? Coba dalam era masa sekarang ini, ganti presidennya, gantilah yang perintahnya, ganti bupatinya, banyak bergeser camatnya. Tapi Daniel, dia ikut zaman Darius, dia ikut zaman Ahasuerus, Nebukadnezar, dia ikut dalam masa Belazar. Pada berapa kali raja ganti dia tidak ganti, lebih daripada itu. Nah, berarti itu namanya
Walaupun tidak masuk, berarti udah namanya simpatisan, ikut mendukung. Tapi saudara, kita harus nolak. Di akhir ini saya sering kali dengar pengajaran, tapi saya bukan menyatakan begini begitu, tidak. Kita lihat saja terhadap firman Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Tiatira ini sama seperti itu. Siapapun dia yang masih tetap berbuat dosa kejahatan pun, yang masih tetap berzina pun, dia akan tetap diterima Tuhan, katanya. Yang tidak mau bertobat, mengerikan. Kenapa ada ayat berikutnya? Kasih karunia. Ingat saudara, keselamatan yang Tuhan berikan itu bagi saudara saya, kita harus kerjakan. Apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, keselamatan yang berharga itu harus dikerjakan. Kenapa saudara kita harus jaga? Dalam buku Keluaran dikatakan, nama bisa terhapus kembali. Nama yang telah terukir itu bisa terhapus kembali. Maka harus keselamatan kita itu kita kerjakan. Harus kita bertobat. Kita tidak bisa kompromi dengan hal seperti itu. Kenapa dikatakan dalam buku Mazmur, saudara, kita mari kita baca. Pasal pertama, ayat pertama. Inilah nasihat dalam Mazmur ini, dimulai dalam buku yang demikian tebal, buku yang panjang, tapi inilah ayat yang pertama yang diingatkan kepada setiap orang. Masalah apa? Soal pengajaran tadi. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini dia. Jadi kalau udah tahu kita itu perkumpulan pekerjaan yang menyesatkan, jangan lagi saudara kompromi dengan dia. Jangan saudara mau lagi ada di sana. Ya. Jangan saudara. Sidang Tiatira tadi tetap melakukan hal yang sama. Adapun pengajaran yang sesat yang dilakukan pengajaran dari Yesebel tadi, mereka membiarkannya bertumbuh kembang bersama iman mereka. Tak boleh. Kalau tahu dah besar fasik, jangan berjalan lagi di sana. Kalau tahu itu jalan orang berdosa, jangan lagi ikuti jalan itu. Kalau tahu kita kumpulan-kumpulan bercumong di sana, tak usah duduk bersama di sana. Marilah kita duduk bersama dengan orang-orang benar semua, yang hati kita sama-sama untuk kebenaran Tuhan, rindu untuk kebenaran Tuhan. Itu semua. Karena itu yang kita rindukan. Itu yang kita rindukan. Surah Rasul Paulus katakan dalam buku 1 Korintus pasal 5 ayat yang 9 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal 5 ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang yang kikir,
dan penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus ya pergilah duluan, tinggalkan dunia ini, pindahlah ke Mars atau ke bulan. Tetapi yang dimaksud Tuhan, yang ditakutkan tadi, yang ada di tengah-tengah sidang di Tiatira tadi, mereka menamakan nabi itu anak Tuhan. Ini yang ditakutkan, saudara. Bukan nanti saudara naik mobil, stop mobil, tanya supirnya, agama apa? Percaya roh Tuhan, penuh Roh Kudus. Apa? Oh, enggak jadi. Habis mobil Medan Biji, ada satu penuh Roh Kudus supirnya. Penuh kampung banyak. Bukan seperti itu. Bukan saudara tadi belanja di toko-toko sana tanya, asal ada gambar yang lain, nggak gambar tulis, sudah belanja ke dalam. Ih, ada apanya? Ih, najis. Akhirnya semua jadi najis. Bukan itu yang dimaksudkan di sana. Tapi yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan di sana? Mari kita lihat ayat 11. Tetapi yang saya maksudkan, ini kata Rasulullah tadi. Nah, di sinilah terjemahan bahasa Indonesia baru. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau dalam terjemahan yang lain dimasukkan. Tetapi yang maksudkan ialah, apa yang dimaksud? Supaya saudara jangan bergaul dengan orang-orang yang menamakan dirinya saudara dalam Kristus. Perhatikan, yang menamakan dirinya saudara dalam Kristus, tapi dia yang menamakan dirinya orang-orang Kristen. Tapi tindakan mereka, perbuatan mereka bagaimana? Ya, kita lihat di sini tadi. Dengan siapa jangan bergaul. Sekalipun mereka menyebut dirinya saudara, orang Kristen dan lain sebagainya, adalah orang cabul, kikir. Ya, orang parah kikir ini. Syukurlah anggota GSRI Sidodadi ini ada satu kikir. Paling punya kikir di rumah untuk menajamkan parang atau gergaji. Itu juga namanya kikir. Tapi kikir yang dimaksud di sini apa? Pelit, lagi apa lagi kikir itu? Bukan pelit aja. Dalam terjemahan lain ini tamak. Tamak. Mau mengambil semua, tapi tidak mau lepas lagi. Kikir. Itu biasa. Jadi tamak itu kikir. Penyembah berhala, pemfitnah. Kalau terjemahan lain pun berfitnah itu diperpanjang sedikit lebih jelas dia apa maksud dasar berfitnah. Suka membusuk-busukkan orang lain. Memang tak kenapa manusia ini ya lebih suka membusukkan orang daripada mengharumkan orang. Hah? Padahal kalau yang mau menghirup udaranya mana lebih suka, yang busuk atau yang harum? Maka saudara ke gereja saja pakai parfum supaya dicium orang harum, kan gitu kan? Yang wajib lihat kita gosok-gosok lebih begitu, angkat si dia bukan kiri maka datang. Tapi entah kenapa ada sifat manusia yang suka membusuk-busukkan, menjelek-jelekkan orang lain. Ya. Coba saudara kalau pendeta nanti seperti itu dia dari mimbar lagi membusuk-busukkan orang. Udah tahu salah gitu tadi.
Kalau Bapak David itu nanti kayak gitu, tinggalkan aja di sendiri. Betul. Khotbah itu kebenaran firman Tuhan. Maka kalau nanti ada hamba Tuhan yang kami utus musuh-musuh dan bisa tidak laporkan sama kami, biar kami hentikan dia itu sementara sampai kemudian lahan. Kan nggak lama lagi ya, nggak sampai 50 tahun lagi. Karena khotbah itu kebenaran firman Tuhan. Paling banyak saudaraku di akhir zaman ini hanya membusuk-busukkan orang. Maka saya heran, saya bilang, kenapa pendeta lebih suka membusuk-busukkan orang daripada mengharumkan orang? Syukur sekali lagi saya katakan, mau dari muka saudara saya ada satu titik saudara seperti itu. Karena mukanya mau saya lihat harum semua. Tidak ada muka yang busuk-busuk. Dikatakan dia hamba Tuhan, dikatakan dia anak Tuhan, dikatakan dia anak Tuhan, tapi kerjanya membusuk-busukkan orang. Jauhkan itu, kalau perlu singkirkan. Itu firman Tuhan loh. Apalagi Pak? Tamak penyembah berhala, suka membusuk-busukkan orang lain. Apalagi pemabuk. Ya. Saudara saya ada mau khotbah, dia harus minum campur dulu. Iya betul, saya nggak bakal tambah. Nah, kenapa disuruh pendetanya dia pun khotbah itu? Saya heran. Saya jangan nggak mabuk dia nanti kawan-kawan gue itu semua naik mimbar. Saya pernah saja saya lihat dia minum nanti. Sekali lagi saya katakan, diberhentikan untuk sementara waktu sampai kemudian lahan. Ya. Ini kok, jadi ngapain mau khotbah seperti itu kan? Gak berani aku kalau mabuk duluan. Jadi orang mabuk itu apa bisa semua sendiri. Asal orang pendeta ya khotbah. Dia pengganti pendeta, berarti dia pendeta. Tapi kamu lama bertani. Kamu baca mana? Amin, dua mari. Tapi habis. Apa lagi? Penipu atau penipu. Penipu ini termasuklah dia pencuri. Itu termasuk pencuri. Penipu, pencuri, korupsi, termasuk itu semua. Saudara ini. Apa katanya? Teruskan. Oh, dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Keras kamu ketawa gitu. Jangan. Sekali lagi, saya ulangkan itu. Tetapi yang saya maksudkan ialah supaya saudara jangan bergaul dengan orang yang menamakan dirinya saudara dan Kristus, tetapi masih melakukan padahal mereka masih cabul, kikir atau tamak, penyembah berhala,
fitnah atau suka membusuk-busukkan orang lain, pemabuk, atau penipu atau pencuri. Itu maksud Tuhan. Tapi menamakan diri saudara. Ya, kalau memang orang itu belum kenal Tuhan, bukan saudara, hendaklah sekali kita jadi gereja. Tak bekah kamu berisyak teruk ini. Supan kita dah, nunggu bakso dah. Ikutan pak itu oleh belakang ini. Sedap kakak namanya kayak gini. Kalau saya tahu saja saya dulu masih ada banyak judi apa segala, pernah teman saya lebih kali baiknya saya lihat. Ayo, saya traktir di semua, yo katanya. Oh takut saya. Pasti ada sesuatu ini saya tanya, oh banyak kena kuhilnya. Lebih bagus lapar. Lebih bagus lapar. Jangan saudara. Ini yang jaga Tuhan. Yang menamakan diri saudara. Ya kalau namanya belum saudara, ya belum tahu apa-apa, ya namanya pun mereka belum tahu kebenaran. Terus terang saja ini satu tukang cat ini, baiklah dengan cat ini. Yang buat bos itu dia. Bos yang depan itu sudah lihat itu udah bagus semua. Cat emasnya di bawah, nanti pulang gereja tengok lirik sebenarnya Pak. Dia belum selesai. Tapi saya lihat ada, itu kan belum saudara ya. Bawanya lagi kemari, ini siapa kata orang ini istriku sekarang. Tadi bagus takut. Gajinya pun mau ngasihnya sama dia. Jika dia habis sudah dikontraknya. Kalau aku bilang sama ibu kita, udah usir aja itu. Siapa yang kerjain, uang udah terima, biarin biar kalau kemudian bilang. Betul. Padahal dia belum kenal Tuhan kan. Bagi dia gak salah. Mungkin alasan dia itu benar kalau menurut dia. Tapi bagi saya tetap salah. Apalagi kalau saudara nanti sebagai orang percaya anggota geser di sini lagi. Syukurin kita pulang dari pagi. Kena kaitan pun. Bocahin senda-senda gini. Maaf. Menaikkan harga dana. Aku merasa 1 juta, 5 juta. Simpan keras pulang minggu. Kan saya sadar. Allah jawab. Kalau namanya saudara, kalau kita tak tahu orang luar sana, ya. Tapi memang diingatkan Tuhan juga bagi kita tidak boleh mengoreksi, menanya-nanya seperti saya bilang tadi. Sama dengan kita membeli daging di pasar sana. Ini hewannya disembelih atau enggak? Sudah tanya tuh kalau nggak sembelih tetap jawabannya samanya. Sembelih katanya. Padahal tadi udah mati duluan baru dipotong. Tapi kan ada hati nurani kita. Kalau rasanya kurang pas, jarang kayak tukang daging langganan kita ya. Ada yang palsu. Ini akhirnya aja bikin Pak Jul. Oh jangan Pak, jangan. Kenapa? Ini katanya terus dibisikannya sama aku. Dia kenal kita, tidak mau seperti itu. Karena adalah kedekatan, gue berselah. Sudah sekali disebut dulu. Sampai siap. Endanya terserah. Yang pertama. Ini dia. Kalau kita tanya-tanya, maka di tema Tuhan Rasul Paulus katakan kalau kamu beli daging di pasar, tak usah tanya, udah beli aja kalau cocok rasanya, beli. Kalau tak cocok rasanya, tak usah beli. Kalau ada kecurigaan, tak usah tanya. Ini tadi kemana ya? Kok begini ya? Ngapain lagi tanya? Penjual namanya,
sama dengan saudara juga kalau menjual. Ya, tak usahlah pura-pura. Penjual itu ambil saham ya tipenya semua. Ada dulu kawan, ini apes, ini busuk. Nah ini bagus kan, Pak? Kan tangannya kita banyak busuk tadi, bukan tadi rumah tadi busuk. Oh iya, berapa masuk sini yuk? Masuk pasti, di rumah jadi busuk. Kok bisa ya? Tidak tahu saya, Pak. Pokoknya tadi nggak busuk kan? Ini namanya kalau tangannya lihat kan? Biasa. Syukurlah saudara, mirip-mirip cuma. Bertobatlah. Jangan saudara apalagi kadang-kadang beralaskan nama aku pendeta, aku lembut di gerejaku, aku penginjil di gerejaku. Untuk mengapain orang saja, tambah dosa saudara kalau sudah meninggal. Lebih bagus terus terang saja udah. Jangan menjual kita orang percaya. Itu lebih parah maksud, lebih parah. Itu yang ditakutkan Rasul Paulus tadi pada sidang Korintus. Menamakan diri saudara, tapi tipe sifatnya belum seperti anak-anak Tuhan. Masih bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara tahu di ujung dari kehidupan orang-orang seperti itu kemana rupanya? Maka Tuhan jangan katanya tadi. Coba kita lihat dalam pasal 6 ayat 10. 9b. Saudara tahu kemana akhir kehidupan orang-orang seperti itu? Yang cabul itu tadi kemana? Tamak tadi atau orang kikir itu kemana? Ini kikir pada Tuhan ini. Sama orang lain juga ya termasuk. Janganlah sesat. Orang cabul, tahu cabul? Keji, kotor. Ya. Melanggar kesopanan itu cabul. Tidak senonoh. Itu cabul. Tak usah dukung-dukung orang seperti ini. Aku lupa pas pendeta tahu kain lakot pas. Bukan di celana belum selesai. Ya lalu selesai lagi kok pas. Ganti maka pas. Tapi aku termasuk cabul banget. Elo mendukung. Baru kamu itu. Ini kalau pergi kemana? Itu cabul. Prinsip yang tidak sopan, tidak senonoh. Penyembah berhala, orang berzina, banci, bukan banci. Karena mentang-mentang saudara orang karo, banci, banci. Kalau saudara laki-laki, jadilah laki-laki. Tahu saudara laki-laki ciptakan Tuhan pura-pura jadi perempuan. Tegas dong kalau laki-laki, jangan bilang. Apa yang teriak-teriak? Tegas. Kalau wanita diciptakan Tuhan, jadilah wanita yang benar. Udah wanita jadi kayak laki-laki. Jangan. Apa lagi? Apa? Pemburi. Itulah homo. Homo. Apa lagi? Pencuri. Tadi pencurinya apa itu? Penipu. Orang kikir. Lihat orang kikir.
Bahaya orang kikir ini nanti. Pemabuk, pempitnah atau orang menyebar-nyebarkan, membusuk-busukkan orang lain tadi. Penipu. Itulah tadi perjudian termasuk kan. Terus apa lagi di sana? Terus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ini makanya ngapain saudara kalau tahu kalau Tuhan pun dia nggak nanti sampai di surga, ngapain didukung-dukung? Pendukungnya juga nanti pulang. Tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Maka tadi dikatakan Rasul dalam pasal 5 tadi, yang memasukkan jangan bergaul dengan orang seperti itu yang namanya saudara, tetapi tipenya, karakternya, sifatnya masih seperti itu. Bukan semua nanti seperti yang saya kata tadi. Saudara nanti supir angkot naik penumpang, mau kemana? Belanja Pak, belanja di mana? Naik, mau kemana? Ke Tekong, turun, nggak bisa. Mau kemana? Dulu, gak ada tempatnya sini dulu. Cari angkot yang lain. Latih saya lebih dulu. Tapi teman dunia dengan sadar kini tekan kam sadar gereja mereka ani bagai tipena budi kami. Memang resiko memang. Kenapa saudaraku kadang-kadang kita sukar bagi kita untuk mengiyakan menurut yang seperti itu? Banyak alasan orang Kristen yang tetap membiarkan hal demikian. Kenapa? Nah, udah tahu salah tapi tetap mendukung. Kenapa? Kenapa kira-kira saudara dukung yuk? Udah tahu tapi tetap bela-bela. Ada alasannya pasti. Kadang-kadang kenapa? Memang banyak orang tidak peduli. Acuh tak acuh. Sering dulu kita katakan dengan teman-teman begini, atain aja yang penje, yang berangkat dari pagi. Isi man acung itu nang nilu. Isi berkacon yang paling perak tapi neraka, trik-trik itu aja. Payo, pendukungnya, buat dia. Tadi ikut dulu ya. Itu. Kenapa saudaraku? Persahabatan. Nah, karena persahabatan pribadi, kakak tua kalah dari melalak kau korban nama mereka, waktu kumpul mereka sekarang bulan 4 lidahnya. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Selamat bebas. Persahabatan bisa seperti. Korban gumlah atau kenipan, jawab. Entah kaya dia penampak nama bangku salah betul mungkin dia yang menimpak saya. Saya makanya sering saya katakan, tak usah saya dosa. Ya, tak usah saya dosa. Apalagi? Kecekakari nomai terlihat kecekakari. Kita pun sampai ke gereja dengan aman, tidak ada kekacauan, tenang-tenang saja. Bagaimana? Lihat perujungan, lihat dan tinali dua ujungnya, nali dua ujungnya, ujung kematian kedua kamu. Tapi di belakang tegas pas benar, ujungnya salah. Maka tegas dari ujungnya hujan dan tidak akan mendapat bagian dalam. Jadi berarti bagian mana bagian kita?
Kalau tidak dapat kerajaan Allah, cuma dapat ada dua kerajaan yang akan datang. Kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Hidup kekal atau kematian kekal. Nah, atau mungkin kadang-kadang karena faktor pengen hepeng, huru-huru hepeng, mani, hepeng dungakan gaul. Kadang-kadang ini membuat kita berbalik. Laban kung lala ka kurban ako, laban mahuli ka yan magbaakunin. Mahuli ka mo salah, prani ka matakan sa salah. So, di bugsupa ka, di ko diba? Pangatakan sa kam salah ay salah. Kung may kapang na salah, ay salah. Sen, yang pagi, berarti kita itu telang. Pagi telang atau kita berani kita. Nah, dari surat harapan buatan itu kita lihat, kita harus berani nanda. Apa jadi Tuhan bagi pemenangnya tadi? Tuhan mengingatkan bagi kita, kalau seandainya pun ada, yang penting bagi kita sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengunci kesempatan bagi siapapun. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada siapapun. Maka dikatakan di sini bertobat dari perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Itu aja. Apapun perbuatan kita yang menyimpang, yang salah, yang kikir tadi, mulai hari ini jangan kikir lagi. Saudara nanti kalau saudara kikir, karat emas saudara itu yang saudara simpan itu menggigiti saudara di neraka. Ya syukur agak punya emas lagi. Yang kikir-kikir itu, baca itu Jakobus. Karatnya nanti yang menggigiti kamu di neraka. Bagi orang kikir. Maka saya syukur sekali saya katakan selagi jemaat sini nggak ada satu kikir. Padahal itu dalam berikan nanti. Pakai nasi langaran di sebuah kenaman Tuhan. Oh iya lu. Mulai dengan nuan. Anda pagi-pagi Tuhan ini Bapak luar biasa. Anda pagi-pagi Tuhan Tuhan dengan bicara ini lupa ya mana apa yang kamu lakukan? Perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan, bertobat, tinggalkan itu aja. Saudara telah terjerumus dalam kehidupan masa-masa yang lalu dengan apa dia? Tak usah ingat-ingat. Kalau saudara telah dipulihkan oleh Tuhan, ingat kembali Tuhan, bangkit terus. Jangan lagi mau diikat kembali ke belakang, jangan. Kita harus tetap berpantau perbuatan. Itulah kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita pada waktu kita bertobat. Nah, bisakah Tuhan berrahmat kepada kita? Lihat, kejarlah apa yang dijadikan Tuhan tadi. Bagi yang menang katanya akan memberikan kuasa untuk memerintah, diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini luas ini, saudara. Kuasa atas bangsa-bangsa luas. Karuniakan bintang tinggi. Untuk itu satu lagi saudara tadi, siapa bertelinga? Nah, saya lihat semua punya telinga. Dengarlah. Saya lihat semua punya telinga. Dengarlah. Dan saya lihat tidak ada satu pun pasang headset di kupingnya. Pasti mendengar. Kalau enggak kadang-kadang ada headset di kuping orang, kita ngomong pun nggak dengar. Saya pikir ini yang masang kaca ini orang Kristen ini, orang fanatik gereja karismatik juga. Tapi kemana pun pasang headset. Datang Pak, bilang nggak pernah dijauhnya. Oh, itu pekak itu. Pokoknya headset di kupingnya. Tahap dengar apa itu? Kadang-kadang yang mendengar headset ini ada dua kemungkinannya. Satu, mungkin dia takut orang terganggu, atau kedua dia bersembunyi-sembunyi mendengar sesuatu. Hah? Betul nggak?
Dia udah tua, lebih tua dari saya. Tapi pas saya terus keluar pakai headset terus. Aneh juga Bapak Ibu. Sambil kerja bisa dia dengan headset terus. Tapi itu tadi, Pak, saya bilang, udah sehat istrinya Pak. Bilang, ya mau jadi. Isu untuk mari dia emang kuat dulu. Oh saya darah juga ini. Lama, lemas ini. Kalau Cina memang dari sekali. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan bersabda sama kita, dengarkan. Apa yang telah diterangkan firman Tuhan bagi kita, dengarkan. Kalau memang saudara kita telah dijatuh, tak usah, tak takut untuk berbangkit, jangan. Bangkit saja, kembalilah. Tadi keterina kasih jika di Tuhan ini. Ikatan kain bebaskan lancing tentang itu kan. Lancing. Lalu ada ikatan dalam kotak lama. Penakit sebenarnya dilancing tentang itu kan. Bila kami ada, ingin naik maleda, usul muli-muli ada kerjain. Kain kepul ni bukan. Kepul di negara. Bulan keraskan, ras dia, ras kita ras bagi pembangunannya. Mungkinnya berkata dulu rahasia sedekah merasa dapat menderita jemaah rumah berdiri pangkal ngucai dan mulai pagi puji Tuhan tolong Tuhan tahu kena sama kita tahu bebas total kayak dibancing ke Tuhan tutup sisa gereja nih aku sama dengan gereja tidak bancing tapi mohon dua kali seminggu telu kali seminggu gereja terikat binaki segudari binaki yang sekarang tapi terdoa bebas Yesus Tuhan sungguh-sungguh sekarang betapa untungnya kan keluarga jadi bahagia ekonomi jadi sehat coba berikan masih penyakit yang sekarang ini keluarga kuah beradul ekonominya pun hancur tapi coba kalau bertobat tak indah. Saya satu hindahan juga ini sedikit ya, sedikit. Dan saya kutip memang sedikit. Ada anak muda tadi malam yang bersinggung ibu kita tadi. Udah banyak lamaran dilemparkan ke sana kemari, tak ada digubris katanya. Baru 2 kali aku anggota Sampurna, ikut di Sampurna. 2 kali kau dapat cita-cita. Meninggal di kau dia bilang. Nah, baru 2 kali saja aku anggota Sampurna. Dia kirimkan lamaran, langsung dipanggil. Tes, langsung dapat. Wow, baik gak Tuhan? Kenapa ke saudara gudul? Kalau Tuhan baik, saudara juga harus lebih. Jangan gudul lagi nak muda. Udah banyak dia kirimkan ke sana kemari lamaran, nggak digubris. Tapi udah malam minggu kalau tuntunan orang tua juga doa orang tua dia datang udah berikut malam minggu. Memang ikutnya malam minggu selalu. Saudara juga ikut semua malam minggu kan? Nggak ada, lompat terus dari malam Sabtu langsung ke malam Senin. Itu malam minggu kan? Ikut aja di rumah kan gitu aja. Nah, ini masalahnya. Ini ke gereja maksud saya. Dia ikut latihan sampor, dia ikut angkor, dia ikut kali, langsung digubris, testing, langsung dapat, diterima langsung. Besok Senin udah mulai kerja. Haleluya. Ini dia saudara. Kadang-kadang kita rasa Tuhan itu paling kejam kali. Enggak, kita yang kejam. Maka saya katakan tadi malam ini Tuhan itu sangat simpel. Simpel. Itulah bukti kesimpulan tadi kan. Saya nggak tanya gajinya, nanti saya akan interview. Iya kan? Saya nggak pernah nanya gaji siapa pun. Gaji istri saya pun saya nggak tanya. Ya betul. Ini orangnya nggak pernah saya tanya dia berapa gajinya. Saya nggak peduli dengan gaji dia. Dia pun nggak peduli dengan gaji saya. Yang dia pedulikan duit saya.
Kalau saya tidak peduli. Yang dia peduli uang saya. Seluruhnya sih. Ini saya nggak tahu udah berapa. Yang penting pasti saya tahu tempat yang begitu pasti menghasilkan uang yang lumayan. Pasti itu lebih lumayan dari yang lain, saya tahu. Puji Tuhan, baik dan itu baik. Maka kita juga harus lebih. Jadilah pemenang. Maka tadi kita yang punya telinga dapat mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Baik yang dikatakan Tuhan langsung dalam hati saudara tiap pribadi. Jangan keraskan hati, kata Tuhan. Udah bertobat saja, udah. Tinggalkan yang puji Tuhan, lakukan yang indah-indah di Tuhan. Wow, kalau indah pun nanti baik Tuhan padamu, kau yang merasakan kan? Ya, siapa yang merasakan? Siapa nanti yang merasakan itu? Dia pribadinya. Kedua siapa? Jangan sebentar lagi kawin dia. Yang merasakan istrinya. Ada lagi anaknya, bapaknya, orang ketiga. Mamanya, orang ketiga loh. Jangan-jangan masih. Mak, cucumu berkata, tanggal sekian adalah hari ulang tahunnya. Untuk itu, iya, nggak apa-apa. Nenek kakek itu bangga kalau cucu dibilang. Ya, maka cucu itu selalu manja kepada nenek dan kakeknya. Maka bapak-bapak, mama-mama, perkelan dan permainan selalu memperalat cucunya. Karena nenek kakek itu bangga dengan cucu. Ya. Balas cocokannya. Puji Tuhan lah. Yang penting kita terus diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Tuhan. Izinkan Tuhan terus berkarya. Izinkan Tuhan berkata. Izinkan terus Tuhan berbuat buat diri kita setiap pribadi. Supaya kita dapat terus masuki ke dalam Tuhan dengan sempurna. Supaya kita dapat meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Supaya saudara saya semua menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Besar
memberikan kemampuan bagi saudara untuk tetap percaya dan mendengar firman-Nya, untuk menentang setiap apa yang berlaku kepada Tuhan, baik buat diri kita maupun di dalam gereja, supaya saudara